Seruput kopi dulu guys. Biar nggak tegang ngebahas kabar yang satu ini. Karena kalau benar-benar kejadian, Indonesia bakal punya kombinasi alutsista yang bikin tetangga langsung panas dingin. Jadi gini, baru-baru ini situs ISDS Indonesia ngutip laporan dari Janes yang nyebutin kalau Kementerian Pertahanan RI sedang menyiapkan pembelian besar dari Tiongkok. Totalnya nilainya tembus 3,1 miliar dolar AS alias sekitar 51,5 triliun, dan isinya bukan kaleng-kaleng tapi 3 jenis alat tempur modern: jet tempur J-10B, kapal serang cepat Huabai tipe 22, dan sistem rudal pantai YJ-12 versi ekspor namanya CM302. Kita mulai dari yang pertama dulu, J-10B Multi Lore Factor. Pesawat ini sering dijuluki sebagai mini Rafaelnya Tiongkok. Kenapa? Karena bentuknya ramping, lincah, dan punya kemampuan serba bisa. Versi J-10B ini udah dilengkapi radar AESA, Active Electronical Scan Array, yang bisa ngelacak sampai 20 target sekaligus. Tenaganya disokong mesin AL-31FN buatan Rusia, tapi di beberapa versi ekspor udah diganti mesin lokal WS-10. Kemampuannya jangan diremehkan. J-10B bisa bawa rudal udara ke udara PL-15 dengan jangkauan 200 km lebih, bahkan bisa ngelok musuh sebelum musuh tahu dia udah dikunci. Selain itu, dia juga bisa bawa rudal anti kapal YJ-83K dan bom pintar LS-500J. Kalau bener Indonesia ambil J-10B, ini bakal jadi jet tempur non-blok pertama di TNI AU modern era sekarang. Artinya sistem senjata nggak tergantung Amerika kayak F-16, jadi lebih bebas dan susah diremote pihak luar. Biar nggak kejadian lagi kayak dulu-dulu, rudal udah dibeli tapi nggak bisa dipakai karena embargo. Nah, sekarang kita nyebur ke laut dulu. Kandidat berikutnya, kapal serang sengat ringan Huabai tipe 22. Dari namanya aja udah keren, tipe 22. Tapi jangan diremehkan ukuran yang kecil. Kapal ini cuma sekitar 220 ton, tapi kecepatannya bisa ngebut sampai 70 km per jam. Bentuknya steel, permukaannya miring, minim pantulan radar, dan catnya bisa nyaru sama warna laut. Di bagian belakangnya ada 2 peluncur rudal YJ-83 jarak 180 km. Jadi walau kecil, kapal ini bisa nyengat kapal frigat atau destroyer lawan dari jauh. Huabai tipe 22 ini dirancang buat strategis, hit and run, muncul cepat, tembak rudal, terus kabur sebelum ketahuan radar. Kalau TNI AL punya skuadron kapal kayak gini, bisa banget jadi penjaga cepat di Natuna dan Selat Malaka. Apalagi kalau digabung sama radar pantai dan drone pengintai. Wah, musuh baru nengok aja udah keburu di lock rudal. Dan lucunya, banyak netizen bilang kapal ini kayak speedboat mahal yang bisa nyengat destroyer. Yang kecil tapi sangar, cocok buat gaya tempur khas Indonesia, cepat, ringan, tapi berbahaya. Sekarang kita masuk ke yang paling ngeri, sistem pertahanan pantai CM302. Rudal ini adalah versi ekspor dari YJ-12, rudal anti kapal supersonik yang udah terkenal di seluruh dunia. CM302 punya jangkauan sekitar 290 km, kecepatan Mach 3 alias 3 kali kecepatan suara. Bayangin aja, dari peluncuran sampai nabrak target waktunya cuma hitungan menit. Dari satu peluncur bisa bawa 2 rudal besar, tapi rudalnya bisa hancurin kapal pusak dalam satu tembakan. Kalau sistem ini ditempatkan di pantai Natuna atau selatan Kalimantan,
otomatis bakal bikin siapapun mikir 1000 kali sebelum berani masuk wilayah Indonesia. Dan bukan cuma kapal perang, CM302 juga bisa dipakai buat target darat seperti pelabuhan atau pos militer lawan. Intinya, ini senjata serbaguna dan sangat mematikan kalau dipasang di garis pantai Indonesia. Sekarang kita bahas strateginya nih guys. Kalau 3 sistem ini beneran dibeli dan operasional, Indonesia bakal punya kombinasi mematikan. Serangan udara cepat dari J-10B, serangan laut kilat dari Huabai tipe 22, dan pertahanan pantai keras dari CM302. Tapi lapisan ini artinya Indonesia bisa mengontrol zona maritim sendiri dari udara, laut, dan darat. Konsepnya mirip sistem pertahanan berlapis kayak yang dipakai Tiongkok di Laut Cina Selatan, tapi versi Nusantara. Dan yang lebih penting, kerjasama ini menandai arah baru politik pertahanan Indonesia. Gak melulu tergantung blok barat, tapi mulai buka diri ke Tiongkok dan negara timur lain seperti Turki dan Korea Selatan. Langkah ini juga cocok banget visi Presiden Prabowo yang pengen kemandirian alutsista nasional. Kalau beli dari Cina, biasanya ada transfer teknologi, artinya pabrik dalam negeri bisa ikut produksi maintenance. Jadi kesimpulannya, rencana belanja Rp 51 triliun dari Cina ini bukan sekedar pamer kekuatan, tapi bagian dari strategi besar buat modernisasi militer. Apapun hasilnya, akhirnya nanti yang jelas, kalau Indonesia punya J-10B di langit, Huabai di laut, dan CM302 di pantai, maka siapapun yang coba usik wilayah kita bakal mikir 2 kali sebelum coba-coba. Seruput kopi dulu lur bro, biar nggak ngikutan panas dingin kayak tetangga. Hehe, sampai jumpa di video berikutnya. Dan tetep pantengin channel Mata Militer Ngapak, tempatnya bahas militer dengan kayak santai ngapak tapi tetap tajam.